Pemirsa, situasi di kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jawa Barat berangsur kondusif dan aman pasca kericuhan yang terjadi pada Senin malam. Ya, menurut Polda Jabar, kericuhan dipicu aksi provokasi sekelompok orang yang diduga anarko. Kericuhan melanda kawasan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Kejadian bermula saat aparat melakukan patroli untuk memelihara Kamtipnas, namun menemukan tumpukan batu dan kayu di kawasan itu. Tidak hanya itu, aparat juga bertemu massa yang diduga anarko dengan berpakaian hitam. Saat petugas berupaya mengamankan lokasi, massa diduga anarko memprovokasi dengan memblokade jalan hingga menyerang tim patroli. Petugas kemudian menembakkan gas air mata di lokasi, namun menurut Polda Jawa Barat, gas air mata tertiup angin hingga memasuki area kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantas Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Kini situasi di Unisba dan Unpas Bandung telah kembali kondusif tanpa ada pengamanan khusus. Meski demikian, pihak keamanan kampus Unpas mengaku menemukan sekitar lebih dari 40 bekas selongsong gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung, Kamal Rahmatullah, menyayangkan insiden yang terjadi di area kampus Unisba. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi wilayah steril dari aparat bersenjata. Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril. Pemirsa, sebelumnya Wakil Rektor Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat menyatakan kondisi kampus Unpas kini kondusif dan aman pasca kericuhan yang terjadi pada Senin malam. Ya, pihak kampus pun menyayangkan adanya pihak yang mengadu domba antara mahasiswa dan aparat. Nyalir juga ada peran-peran aktor lain di luar aksi mahasiswa murni, dan ini sangat disayangkan karena bentuk yang dilakukan itu dalam bentuk atau pola-pola anarkistis, dan ini rekan-rekan media menjadi sangat mengetahui polanya menjadi diadu dombakannya antara mahasiswa dan aparat keamanan, lalu kemudian banyaknya banyaknya tempat-tempat publik ya, baik itu milik pemerintahan maupun milik swasta seperti kami, yang kemudian menjadi korban terhadap pola-pola. Pemirsa, polisi melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Kompolnas. Pemirsa, gelar perkara tertutup digelar dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas dan Komnas HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota Brimob pada Kamis malam, tepatnya 28 Agustus 2025 lalu. Sejumlah berkas perkara kini sudah dilimpahkan ke pihak Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya hasil gelar perkara bisa menjadi dasar proses pidana terhadap 7 anggota Brimob yang terlibat dalam kematian Afan Kurniawan. Pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan, ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi, ya, suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH. Atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, juga dalam
karena kami lihat ya, prosesnya. Salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk Pemirsa, sementara itu hari kemarin maksud kami ketujuh anggota BRIMOB akan menjalani sidang etik. Ya, 2 anggota yang masuk kategori pelanggaran berat di sidang lebih dahulu. Dua anggota BRIMOB yang dikategorikan pelanggaran berat akan disidangkan lebih dahulu. Kompolka dan Yon Resimen 4 Korp BRIMOB Polri akan disidang pada Rabu. Sementara Bribka R, sopir kendaraan taktis, akan disidang hari Kamisnya. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidang di hari berikutnya. Saksi untuk kategori pelanggaran sedang dapat berupa patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah. Pemirsa, di Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel BRIMOB dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online almarhum Afan Kurniawan. 2 personel BRIMOB melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel BRIMOB lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil BRIMOB terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Ya, para korban tersebut berasal dari sejumlah wilayah yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Terkait dengan korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati Makassar, Saiful Akbar Makassar, M. Akbar Basri Makassar, Budi Haryadi Makassar, Rusma Diansah Makassar, Sumari Solo, Reza Sendi Pratama Yogyakarta, Andika Lutfi Falah Jakarta, Iko Juliarto Junior Semarang, dan 1 lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menetapkan 6 tersangka baru dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan. Para tersangka tersebut merupakan admin dari media sosial yang melakukan ajakan aksi perusakan dan live di media sosial. Terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan,
Yang pertama kami sampaikan adalah Saudara DMR adalah admin akun IG, ya ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Tersangka yang kedua adalah tersangka Saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG, namanya AMP, perannya juga melakukan collab. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Kemudian yang keenam adalah Saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial. Pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu. Ya, para tersangka itu telah ditahan, pemirsa. Terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi. Sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216 dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Pemirsa, founder Malaka, Ferry Irwandi, berpandangan aparat dapat dengan mudah mengidentifikasi dalang aksi anarkis jika memang memiliki kemauan untuk mengungkapnya. Sementara Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mengungkapkan di era digital dan kecerdasan artifisial atau AI, siapapun bisa menggerakkan aksi massa. Nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bu Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya itu bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme? Maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul. Saya sepakat dengan Anda bahwa
Makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Baik. Iya kan? Ada. Oke. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Ya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Sebenarnya apa yang menjadi sebab umum? Sebab umum dari keresahan ini, Bapak Presiden memaklumi. Pernyataan-pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan. Ada faktor kesenjangan sosial. Dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi, menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering, dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam hitungan menit. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaan nyatanya apakah itu ada kemarin? Saya menangkap, saya bukan seorang intelijen. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tercatat demonstrasi berlangsung di 107 titik di 32 provinsi di Indonesia. Ya, data rekapitulasi aksi unjuk rasa tersebut terjadi sejak 25 Agustus 2025. 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh. Yang kuning itu berlangsung relatif kondusif, yaitu di Sumatera Utara, untuk Sumatera, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan,